Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vera Junaidia Febrihari, T 2017-8039, Prodi Tadris Biologi. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan lingkungan. Yang akan kita bahas yaitu pengertian lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, dan dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, jadi pada awal peradaban, manusia hanya memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kekayaan alam yang masih melimpah, tingkat pengetahuan dan konsumsi yang masih rendah masih mampu menyediakan kebutuhan dasar untuk hidup. Nah, peradaban manusia terus berkembang. Jumlah penduduk makin banyak, tingkat kebutuhan makin beragam, perkembangan budaya manusia semakin kompleks, dan lingkungan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan manusia. Terjadi berbagai bentuk pergeseran cara hidup manusia. Manusia tidak lagi hanya sekedar mengandalkan alam. Lebih dari itu, mulai menggunakan ilmu dan teknologi untuk memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup. Jadi, banyak upaya yang sudah dilakukan manusia untuk memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup melalui sentuhan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Semua itu dilakukan agar manusia dapat menikmati hidup, tidak lagi sekedar melakukan hidup. Kondisi ini semakin mendorong manusia untuk terus melakukan eksploitasi yang tanpa batas. Nah, eksploitasi aktivitas hidup dan proses produksi lainnya memberikan hasil samping yang terbuang pada media lingkungan yang sering dinamakan limbah. Nah, pengolahan limbah ini kadang kurang mendapatkan perhatian yang serius. Akibatnya semakin memperparah keseimbangan lingkungan yang sebelumnya terjaga. Lingkungan tidak lagi berfungsi sesuai pertukarannya. Kurang disadari bahwa lingkungan tidak hanya disediakan untuk manusia, makhluk hidup yang lain terabaikan gitu ya. Jadi pencemaran lingkungan mulai terjadi dan akhirnya lingkungan pun mulai berubah dan ketimpangan daur ekologis makin memperburuk lingkungan hidup manusia. Kita lanjut ke penjelasan pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia dan proses alam. Hal ini menyebabkan kualitas lingkungan menurun hingga ke tingkat tertentu dan mengakibatkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan zat atau bahan berbahaya yang mengakibatkannya pencemaran disebut sebagai polutan, yakni zat, partikel, atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung atau tidak langsung, sehingga mengurangi kualitas lingkungan tersebut. Perhatikan gambar ini ya. Apakah yang dapat kamu temukan dari gambar ini? Iya, jadi ini adalah gambaran polusi, yang dimana polusi ini adalah yang termasuk pencemaran lingkungan. Polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Segala sesuatu yang menyebabkan polusi disebut polutan.
Nah, polutan ini merupakan bahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Contohnya seperti asap, sampah, bahan berbahaya, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjut ke penjelasan macam-macam polusi. Jadi, berdasarkan tempatnya, polusi dapat dibedakan menjadi polusi air, polusi tanah, polusi udara, dan polusi suara. Jadi, yang pertama kita akan membahas polusi air ya. Perhatikan, gambar ini adalah termasuk gambar polusi air yang terdapat laut banyak sampahnya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan keperluan lainnya, ya kan? Nah, air yang kita manfaatkan sebaiknya dapat memenuhi syarat kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas, rata-rata keperluan air per hari per kapita sebanyak 100 liter. Secara kualitas, air yang sehat harus memenuhi syarat fisika, kimia, dan biologi agar tidak merugikan kesehatan. Nah, secara fisika, air yang sehat adalah air yang jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Secara kimia, air yang sehat harus bebas dari bahan beracun dan berbahaya. Dan secara biologi, air yang sehat harus memenuhi syarat tidak mengandung mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, agar kesehatan tetap terjaga dan terpelihara, maka konsumsi akan air harus mempertimbangkan sumber air, gitu ya. Nah, sumber air untuk keperluan manusia dan peri kehidupan lainnya pada umumnya di Indonesia berasal dari air dalam tanah atau groundwater. Misalnya air sumur, air dari mata air, dan air permukaan. Misalnya air kali, air rawa, air kolam, dan air hujan. Sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan air sumur sebagai air rumah tangga karena memang secara geografis tanah di Indonesia memungkinkan untuk pembuatan sumur, kecuali daerah-daerah tertentu yang sulit digali untuk dibuat sumur. Itu ya. Nah, polusi air yang disebabkan oleh zat-zat kimia buatan manusia mempunyai dampak negatif yang lebih besar bila dibandingkan dengan zat-zat kimia alami seperti Zn, Pp, Cu, Fe, Cl, sulfat, dan sebagainya. Di sungai yang alirannya lambat atau di danau banyak terdapat polutan yang mudah terurai dan juga banyak zat organik yang menyuburkan tumbuhan dan ganggang yang hidup di situ. Nah, hal ini disebut eutrofikasi. Maaf ya. Nah, jadi sebaliknya, bila ganggang dan tumbuhan air banyak yang mati dapat menyebabkan terjadinya pembusukan yang akan menghabiskan banyak persediaan oksigen dalam air. Pada gilirannya akan menyebabkan pengendapan dan pendangkalan danau. Pencemaran air dapat dibedakan menjadi beberapa macam ya. Jadi yang pertama ada limbah pertanian, yang dimana limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Insektisida dapat mematikan biota sungai. Jika biota sungai tidak mati, kemudian dimakan hewan atau manusia yang memakannya akan keracunan. Untuk mencegahnya, upaya agar memilih insektisida yang spektrum sempit serta bersifat biodegradable dan melakukannya penyemprotan sesuai dengan aturan. Jangan membuang sisa obat ke sungai. Sedangkan pupuk organik yang larut dapat menyuburkan lingkungan air atau eutrofikasi. Karena air kaya nutrisi mengganggu dan tumbuhan air tumbuh subur atau blooming.
Nah, hal yang demikian akan mengancam kelestarian bendungan. Bendungan akan cepat dangkal dan biota air akan mati karenanya. Perhatikan gambar ini ya. Ini adalah gambar danau yang mengalami eutrofikasi. Selanjutnya yaitu limbah rumah tangga, yang dimana limbah rumah tangga yang cair merupakan sumber pencemaran air. Dari limbah rumah tangga cair dapat dijumpai berbagai bahan organik, misalnya sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air, buangan sungai manusia yang terbawa air got atau parit, kemudian ikut aliran sungai. Ada pula bahan-bahan organik seperti plastik, aluminium, kemudian dan botol yang hanyut terbawa arus air. Sampah bertimbun menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Bahan pencemar lain dari limbah rumah tangga adalah pencemar biologis berupa bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Bahan organik yang larut dalam air akan mengalir penguraian dan pembusukan. Akibatnya kadar oksigen dalam air turun drastis sehingga biota air akan mati. Jika pencemaran bahan organik meningkat, kita dapat menemui cacing tubifax berwarna kemerahan bergerombol. Cacing ini merupakan petunjuk biologis. Parahnya pencemaran oleh bahan organik dari limbah pemukiman. Nah, di kota-kota, air got berwarna kehitaman dan mengeluarkan bau yang menyengat. Di dalam air got yang demikian tidak ada organisme hidup kecuali bakteri dan jamur. Dibandingkan dengan limbah industri, limbah rumah tangga di daerah perkotaan di Indonesia mencapai 60% dari seluruh limbah yang ada. Perhatikan gambar ini ya, ini adalah gambaran pembuangan sampah ke sungai. Kemudian kita lanjut ke penjelasan limbah industri. Adanya sebagian industri yang membuang limbahnya ke air. Macam polutan yang dihasilkan tergantung pada jenis industri. Mungkin berupa polutan organik atau berbau busuk, polutan anorganik atau berbuahi, berwarna, atau mungkin berupa polutan yang mengandung asam belerang atau berbau busuk, atau berupa suhu atau air yang menjadi panas. Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air oleh limbah industri. Misalnya limbah industri harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai agar tidak terjadi pencemaran. Nah, di laut sering terjadi kebocoran tangker minyak karena bertabrakan dengan kapal lain. Nah, minyak yang ada di dalam kapal tumpah mengenai lautan dalam jarak ratusan kilometer. Ikan, terumbu karang, burung laut, dan hewan-hewan laut banyak yang mati karenanya. Untuk mengatasinya, polutan dibatasi dengan pipa pengampung agar tidak tersebar. Kemudian permukaan polutan ditaburi dengan zat yang dapat menguraikan minyak. Perhatikan gambar ini ya, ini adalah gambar industri yang membuang limbahnya ke sungai. Yang keempat ada penangkapan ikan menggunakan racun. Sebagian penduduk dan nelayan ada yang menggunakan tuba atau racun dari tumbuhan atau potas untuk menangkap ikan tangkapan, melainkan juga semua biota air. Namun racun tersebut tidak hanya mematikan hewan-hewan dewasa, tetapi juga mematikan hewan-hewan yang masih kecil. Dengan demikian, racun yang disebarkan akan memusnahkan jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara tersebut mengakibatkan pencemaran di lingkungan perairan dan menurunkan sumber daya perairan. Sudah ada gambaran di slide ya. Ini adalah gambaran mengenai nelayan yang menggunakan racun untuk penangkapan ikan.
sudah jelas digambar bahwa ikannya mati karena racun tuh ya. Nah, ini adalah semuanya itu adalah tadi penjelasan pencemaran air. Kita lanjut ke penjelasan macam-macam polusi yang kedua, yaitu ada polusi tanah, yang dimana tanah merupakan sumber daya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung kehidupan manusia dan perkehidupan lainnya. Pencemaran menyebabkan susunan tanah mengalami perubahan sehingga mengganggu kehidupan jasad yang hidup di dalam tanah maupun di permukaan. Ini adalah contoh gambar polusi tanah. Kemudian, pencemaran tanah dapat terjadi antara lain melalui pencemaran langsung dan tidak langsung. Pencemaran langsung terjadi karena menggunakan pupuk yang berlebihan, memberikan pestisida dan pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik. Sedangkan pencemaran tidak langsung dapat terjadi melalui air dan udara. Air yang mengandung polutan akan mengubah susunan kimia tanah sehingga mengganggu jasad yang hidup atau di permukaan tanah. Udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar ini. Akibatnya tanah akan tercemar juga. Bila membicarakan polusi tanah, tidak akan terlepas dari polusi air. Mengapa? Karena pencemaran tanah dipercepat oleh adanya air. Contohnya sisa pestisida yang larut dalam air oleh petani akan terbawa kemana-mana, mencemari tanah di sekitarnya atau tanah-tanah lain yang dilalui oleh aliran air tersebut. Yang ketiga ada polusi udara, yang dimana udara di atmosfer dicampuri dengan zat, energi, radiasi, dan komponen lainnya sehingga kualitas udara turun dan tidak sesuai dengan peruntukannya, berarti pencemaran udara sudah terjadi. Nah, pencemaran udara dapat digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu pergesekan permukaan, penguapan, dan pembakaran. Jadi penjelasan dari pergesekan yaitu pergesekan permukaan, Jadi pergesekan permukaan adalah penyebab utama pencemaran partikel padat di udara, antara lain penggergajian, pengeboran, dan pengusahaan barang-barang seperti kayu, minyak, aspal, dan baja. Sedangkan penguapan merupakan perubahan fase cairan menjadi gas. Polusi udara banyak disebabkan zat-zat yang mudah menguap seperti pelarut cat dan perekat. Demikian pula terjadi uap pencemar jika ada reaksi kimia pada suhu tinggi. Nah, tekanan rendah. Industri yang berhubungan dengan cat, logam, bahkan kimia atau karet banyak memberikan pencemaran ini. Jika uap-uap ini berkondensasi akan tampak pada kita dan bertimbun mengotori ruangan. Kemudian ada pembakaran. Nah, pembakaran ini merupakan reaksi kimia yang berjalan cepat dan membebaskan energi, cahaya, atau panas. Bahan bakar yang umum digunakan ialah kayu, batu bara, kokas, minyak, semuanya berasal dari alam yang mengandung karbon. Pada pembakaran dihasilkan senyawa karbon dioksida dan air. Di samping itu juga arang dan jelaga. Meskipun banyak polutan yang bersifat alami, tetapi kebanyakan polutan berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Pembakaran bahan bakar ini terjadi di pabrik-pabrik atau berasal dari kendaraan bermotor.
Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO2 hasil pembakaran, SO, SO2, CFC, CO, dan asap rokok. Yaitu yang pertama kita akan membahas yaitu CO2 atau gas rumah kaca. Pencemaran udara yang paling menonjol adalah semakin meningkatnya kadar CO2 di udara. Karbon dioksida itu berasal dari pabrik, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi, juga dari mobil, kapal, pesawat terbang, dan pembakaran kayu. Meningkatkan kadar CO2 di udara tidak segera diubah menjadi oksigen oleh tumbuhan karena banyak hutan di seluruh dunia yang ditebang. Sebagaimana diuraikan di atas, hal demikian dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca atau greenhouse effect berasal dari pengalaman para petani di daerah iklim sedang yang menanam sayur-sayur mayur dan bunga-bungaan di dalam rumah kaca. Yang terjadi dengan rumah kaca ini, cahaya matahari menembus kaca dan dipantulkan kembali ke benda-benda dalam ruangan rumah kaca sebagai gelombang panas yang berupa sinar inframerah. Namun, gelombang panas itu terperangkap di dalam ruangan kaca serta tidak bercampur dengan udara dingin di luarnya. Akibatnya, suhu di dalam rumah kaca lebih tinggi daripada di luarnya. Inilah gambaran sederhana terjadinya efek rumah kaca. Pengalaman petani di atas kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi pada bumi dan atmosfer. Ini adalah contoh gambar CO2 atau gas rumah kaca yang dimana ada kendaraan, ada pencemaran udara, kendaraan bermotor, dan pabrik. Asapnya itu ya, itu adalah pencemaran udara. Kita lanjut ke efek rumah kaca atau greenhouse effect. Dapat menyebabkan suhu lingkungan menjadi naik secara global atau lebih dikenal dengan pemanasan global. Akibat pemanasan global ini, pola iklim dunia menjadi berubah. Permukaan laut menjadi naik sebagai akibat pencairnya es di kutub sehingga pulau-pulau kecil menjadi tenggelam. Keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan membahayakan makhluk hidup termasuk manusia. Ini adalah contoh gambar efek rumah kaca yang mengakibatkan global warming. Nah, efek dari rumah kaca dapat mengakibatkan adanya pemanasan global yang mengakibatkannya naik suhu di bumi. Yang kedua, ada mencairnya es yang ada di kutub sehingga mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Kemudian tenggelamnya daratan atau pulau sebagai akibat dari mencairnya es di kutub. Yang kedua ada CO atau karbon monoksida, yang dimana di lingkungan rumah dapat pula terjadi pencemaran. Misalnya menghidupkan mesin mobil di dalam garasi tertutup. Jika proses pembakaran di mesin tidak sempurna, maka proses pembakaran itu menghasilkan gas CO atau karbon monoksida yang keluar memenuhi ruangan. Hal ini dapat membahayakan orang yang ada di garasi tersebut. Selain itu, menghidupkan AC ketika tidur di dalam mobil dalam keadaan tertutup juga berbahaya. Bocoran gas CO dari knalpot akan masuk ke dalam mobil sehingga dapat menyebabkan kematian. Kemudian lanjut, yang ketiga ada CFC atau klorofluorokarbon. Nah, yang dimana penggunaan CFCs sebagai gas pendingin pada lemari es dan ruangan AC, serta gas penyemprot macam-macam kosmetik dan penyemprot rambut atau hairspray menyebabkan gas tersebut menjadi polutan di udara. Gas CFC yang membumbung
yang membumbung tinggi dapat mencapai stratosfer, terdapat lapisan gas ozon atau O3. Lapisan ozon ini merupakan pelindung bumi dari pengaruh cahaya ultraviolet. Kalau tidak ada lapisan ozon, radiasi cahaya ultraviolet mencapai permukaan bumi, menyebabkan kematian organisme. Tumbuhan menjadi terkerdil, menimbulkan mutasi genetik menyebabkan kanker kulit atau kanker retina mata. Jika gas CFC mencapai ozon, akan terjadi reaksi antara CFC dan ozon yang lebih lanjut dapat berkembang menjadi munculnya fenomena pemanasan atau global warming, sehingga lapisan ozon tersebut berlubang yang disebut sebagai lubang ozon. Menurut pengamatan melalui pesawat luar angkasa, lubang ozon di kutub selatan semakin lebar. Saat ini luasnya telah melebihi 3 kali luas benua Eropa. Karena itu penggunaan AC harus dibatasi. Ini adalah gambaran mengenai tipisnya lapisan ozon. Yang keempat ada SO2 atau bisa disebut dengan belerang oksida, yang dimana gas belerang oksida di udara juga dihasilkan oleh pembakaran fosil seperti minyak atau batu bara. Gas tersebut dapat bereaksi dengan gas nitrogen oksida dan air hujan yang menyebabkan air hujan menjadi asam, maka terjadilah hujan asam. Hujan asam mengakibatkan tumbuhan dan hewan-hewan tanah mati, produksi pertanian merosot, besi dan logam mudah berkarat, bangunan-bangunan kuno seperti candi menjadi cepat aus dan rusak. Demikian pula penggunaan gedung dan jembatan. Ini adalah gambaran mengenai hujan asam. Kemudian kita lanjut ke macam-macam polusi yang kelima, yaitu asap rokok, yang dimana polutan udara yang lain yang berbahaya bagi kesehatan adalah asap rokok. Asap rokok mengandung berbagai bahan pencemar yang dapat menyebabkan batuk kronis, kanker paru-paru, mempengaruhi janin dalam kandungan dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Perokok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah mereka yang merokok. Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi menghirup. Itu sama aja ya. Jadi asap rokok di suatu ruangan, menurut penelitian, perokok pasif memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan perokok aktif. Jadi, merokok di dalam ruangan bersama orang lain dan tidak merokok dapat mengganggu kesehatan orang lain. Ya, ini adalah gambaran mengenai peringatan tidak boleh merokok. Kalau bisa dijauhi rokok ya, jangan sampai ngerokok. Perhatikan kesehatan kalian, sayangi diri kalian sendiri ya. Yang terakhir yaitu polusi suara, yang dimana pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkannya ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Bunyi atau suara yang dapat mengganggu dan merusak pendengaran manusia disebut kebisingan. Pencemaran atau polusi suara diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Banyak para buruh pabrik yang bekerja di tengah-tengah bunyi bising alat-alat pabrik merasakan efek buruk dari suara bising tersebut. Rata-rata dari mereka yang bekerja di tempat itu dan tidak menggunakan penutup telinga selalu berbicara keras antara satu dengan yang lain, ya kan? Walau sudah berada di ruangan pabrik. Kalau bisa jauhi ya, ngomong berbicara dengan volume tinggi itu kalau bisa dijauhi. Kasihan telinga kita juga kan gitu. Kasihan telinga teman kita juga di sekitar kita gitu. Penjelasan yang terakhir yaitu dampak pencemaran lingkungan. Nah, menurut Daljoni tahun 1986, pencemaran atau polusi dapat menimbulkan beberapa akibat, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, mengganggu kesehatan, misalnya peracunan paru-paru lewat polusi udara. Kemudian, kerusakan pada benda atau manusia, misalnya efek korosif dari polusi udara atas gedung-gedung dan panenan. Kemudian ada efek langsung yang mengancam kualitas kehidupan manusia, misalnya onggokan sampah, onggokan pupuk kandang, peceren dan jembleng atau kukus kering. Efek tak langsung terhadap masyarakat, misalnya usaha pertambangan minyak bumi di wilayah lepas pantai, pemotongan hutan untuk eksplor kayu, pembinasaan rumput-rumput dengan beternak liar dan seterusnya. Kemudian gangguan keseimbangan lingkungan. Menyadari adanya berbagai dampak polusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, maka terjadinya polusi perlu dideteksi secara dini dan ditangani segera dan terpadu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan pada materi pagi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Pertemuan yang akan datang membahas materi yang sama, yaitu perubahan lingkungan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.